Oke, halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Nah, udah lama saya nggak buat video. Kali ini kita akan bahas satu saham. Kita akan diskusi satu saham. Itu adalah terkait saham True yang kemarin dari posisi auto reject atas itu dia langsung turun auto reject bawah hanya dalam waktu 17 detik kurang lebih. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Jujur, saya nggak ada di market saat itu karena saya lagi di Jakarta. Harusnya itu saya lagi on the way, lagi meeting di Jakarta. Jadi saya nggak bisa lihat fenomena tersebut. Cuma fenomena ini udah bukan hal baru, apalagi di saham beliau gitu kan, apalagi di saham beliau. Buat angkatan yang udah lama, pemain-pemain pelaku pasar yang udah lama, pasti udah tahu sahamnya Pak Beni Cokro beberapa juga polanya seperti itu gitu kan. Nah, di sini saya mau lagi ngingetin, sebenarnya saya udah sering ngingetin pola-pola saham yang akan jatuh seperti ini, yaitu yang paling gampang adalah cirinya adalah bid overnya itu tiba-tiba liquid banget ratusan ribu bahkan sampai ada yang jutaan, itu dimakan semua. Nah, itu polanya kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman di grup belajar saham plus udah pada tahu kalau pola seperti itu harus ngapain karena itu identik dengan bapak tersebut gitu kan. Nah, di sini saya buat Q&A. Nanti di akhir saya pun akan kasih kesimpulannya gimana Bapak Ibu harus bersikap kalau ketemu saham seperti ini lagi dan ciri-cirinya seperti apa saya akan kasih di belakang. Gitu kan. Nah, di sini kemarin waktu hari Sabtu saya buat Q&A. Kira-kira ada nggak yang mau curhat atau bingung nih, kok saham truk kayak gini, saham truk kayak gini, saham truk kayak gini. Nah, kita jawab di video ini. Nah, udah masuk beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan nama atau pertanyaan-pertanyaan yang menghina beliau ini itu nggak akan saya tampilin di sini. Kenapa? Karena kalau saya boleh bilang ini bukan salah beliau. Beliau memang gaya mainnya seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa Anda ikut gitu kan? Itu yang sebenarnya yang sebenarnya salah gitu. Kenapa Anda ikut? Nah, sekarang kita langsung masuk ke Q&A-nya. Oke, jadi yang pertama. Yang pertama itu dari Ratsman Rifai. Eh, jangan masuk di saham yang tiba-tiba naik tinggi tanpa adanya akumulasi sebelumnya. Benar atau enggak? Nah, True ini kabarnya nggak ada akumulasi sama sekali, tapi tiba-tiba bisa guyur YP-nya gitu kan. Nah, teman-teman coba deh tarik ke belakang. True ini underwriter-nya siapa? Seingat saya dia ada hubungan dekat sama seingat saya dia YP underwriter-nya. Koreksi kalau saya salah. Jadi tanpa True mengakumulasi, tanpa Bandar mengakumulasi saham True, ya dia udah punya barang gitu kan. Tugas Bandar itu kan mendistribusikan barang, bukan mengakumulasi lalu jual lagi, bukan gitu. Kalau barang IPO, ya dia nggak usah akumulasi karena barangnya udah di dia semua gitu. Jadi buat kasus saham True, eh, jangan masuk di saham yang tiba-tiba naik tinggi tanpa akumulasi sebelumnya adalah ya nggak bisa dibilang benar juga karena kita harus lihat kasusnya gitu kan. Lihat kasusnya seperti itu. Cuma tentu kalau saham tiba-tiba naik tinggi, saya biasanya nggak berani. Apalagi tadi ciri-cirinya yang bid overnya ratusan ribu lot, sejuta lot dimakan over, sejuta lot bid dimakan. Nah itu udah ciri-ciri nggak beres. Dari Bima SAD, secara true kan belum pernah nyentuh harga segitu. Lalu Bandar apakah untung? Oke, lalu Bandar apakah untung? Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, emiten itu harga average-nya, bahkan emiten itu nggak ada harga average-nya barangnya. Bisa dibilang di bawah, bisa, tapi lebih tepatnya harga average-nya nggak ada, karena itu kan kertas. Harga average-nya tidak ada. Jadi, mau emiten jual di harga berapapun, kalau itu barang emiten ya, mau dijual di harga berapapun, ya dia akan untung. Gitu kan, dia akan untung. Dia nggak rugi gitu ya, enggak ya, ruginya paling yang harusnya dapat segini jadi segini gitu, tapi secara keseluruhan ya nggak nggak rugi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saham IPO diguyurin terus di bawah harga IPO, ya kita kan nggak tahu, mungkin ada perjanjian di luar IPO-nya atau di pre-IPO-nya itu beli putus. Jadi barangnya dibeli putus sama Bandar misalkan, dibeli putus di harga jauh di bawah harga IPO. Nah, guyur di bawah harga IPO kan masih untung gitu. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang biasa terjadi gitu. Seperti itu.
Tapi saya nggak bilang saham True kayak gitu. Nah, Bapak Ibu cek aja, broker summary saham True dari awal IPO sampai sekarang itu masih distribusi terus. Dan kalau dirata-ratakan, distribusinya nggak terlalu jauh banget kok dari harga IPO. Jadi bisa dibilang ya bandarnya masih untung jauh gitu, seperti itu. Silakan dicek aja di broker summary-nya gitu, di iPod. Udah beli average 100, pasang auto stop loss tapi nggak kejual. Auto stop loss kayaknya juga ikut bingung. Iya, di saham-saham yang jatuh langsung, auto stop loss itu nggak berlaku. Kenapa? Karena di market kita ada yang namanya bid offer. Dan setiap bid offer itu ada liquidity-nya. Ya kan, contoh, yang masang stop loss di harga 90 misalkan. Yang masang stop loss di harga 90, itu ada 1000 lot. Ada 30.000 lot, anggaplah ada 30.000 lot. Ingat ya, yang masang stop loss di harga 90 ada 30.000 lot. Ya kan? Nah, waktu harganya diguyur, waktu harganya diguyur di posisi bid di harga 90 itu cuma ada 10.000 lot. 10.000 lot. Gitu kan. Anggaplah harganya diguyur normal, nggak diguyur model kayak gini nih, kayak saham True yang langsung jatuh gitu kan. Anggaplah diguyur normal. Orang ngeguyur di harga 90 cuma bisa ngeguyur 10.000 lot. Ya kan? Anggaplah dari 30.000 yang pasang stop loss, 10.000-nya kena, 20.000-nya ini gimana? Ya jadi over gitu kan. Nah, apalagi kalau sahamnya seperti ini. Bapak Ibu langsung diguyur, orderan stop loss Bapak Ibu, kemungkinannya dua. Antara ke reject atau jadi over. Gitu kan. Nah, saham-saham seperti ini ya wajar. Kenapa seperti itu? Namanya auto trade, Pak. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena market kita ada likuiditasnya setiap papan. Beda kalau kita main future misalkan. Kita main future, ini koreksi saya kalau saya salah ya. Cuma sepengalaman saya kalau main future, kalau udah pasang stop loss, ya kita akan kena di situ. Kita akan kena di situ. Beda di saham. Di saham kalau kita nggak ada bid yang nampung orderan kita, ya kita nggak akan dapat gitu. Kita akan kepasang di over. Seperti itu. Gitu. Jadi auto stop loss tidak ada gunanya di saham-saham model seperti ini. Di saham-saham model yaitu yang baut, nano dan sejenisnya itu nggak akan kepake. Di winner itu nggak akan kepake. Nggak akan kepake. Seperti itu. Itu kok bisa cepet gitu, Pak? Baca rumor di grup katanya pakai robot atau apa benar? Menurut saya enggak. Setahu saya di kita ya di lokal itu belum ada yang pakai robot. Belum ada yang pakai robot karena robot sendiri tidak diizinkan oleh OJK. Gitu kan. Nah, terus gimana kok orderannya bisa cepet kayak gini? Ya gampang. Gitu kan. Setiap orang itu maksimal bisa guyur itu maksimal 10 tick. Ya kan? Kalau lebih dari 10 tick, ordernya ke reject. Nah, terus gimana dari arah langsung ARB? Ya gampang. Detik ke satu guyur 10 tick, satu orang, dia punya orang lain, orang kedua ini dia akan guyur 10 tick dari harga last price yang tadi sebelumnya diguyur 10 tick. Udah jadi 20 tick dalam 2 detik. Gitu kan? Nah, itu caranya. Bagaimana cara menghindari saham seperti ini? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya teman-teman bisa, saya nggak bisa share screen di sini. Karena ini udah saya kayak crop sedemikian rupa supaya boxnya sama. Cuma Bapak Ibu bisa lihat di grup saya, grup belajar saham plus. Saya sering bahas bahwa ciri-cirinya adalah bid overnya itu ratusan ribu lot biasanya langsung. Bid overnya ratusan ribu lot dan sebesar apapun overnya atau sebesar apapun bidnya itu biasanya dimakan. Biasanya bidnya nyampe 1 juta, 2 juta. Wah, pokoknya bidnya heboh banget deh. 1 juta habis, 800.000 lot habis gitu. Selalu kayak gitu. Nah, kalau yang nemu kayak gitu, hindari aja. Seperti itu. Jadi itu ciri-cirinya. Lebih kejam bandar Rimo atau bandar True. Sebenarnya kalau bukan kejam ya, tapi itu kan gaya main mereka gitu. Bapak Ibu mau ikut, Bapak Ibu tidak mau ikut itu urusan Bapak Ibu gitu. Jadi nggak ada kata kejam kalau di market. Yang kejam di market adalah diri sendiri. Kenapa misalkan nggak mau TP? Kenapa misalkan nggak mau stop loss? Kenapa misalkan masuk saham seperti ini? Nah, mungkin perlu refleksi juga gitu. Karena ya bandar itu kan profesi. Mereka hanya menjalankan tugasnya, profesinya gitu. Kita nggak bisa bilang orang itu jahat karena menjalankan profesinya.
Cuma kan cara main bandar beda-beda ya. Kita ikut aja yang cara mainnya enak gitu. Seperti itu. Jadi lebih kejam Rimo atau True? Kalau menurut saya mah masih lebih kejam, eh, beda sih, beda kasus sih. Masih lebih kejam True. Kalau Rimo dia lebih smooth. Lebih smooth walaupun ya di akhir dibantingnya seperti itu juga. Cuma ya kalau lihat sekilas sih lebih ini saham True. Bandarnya distribusi mayan kasar. Mengapa nggak pelan-pelan? Nah ini nih pertanyaan yang buat saya agak senyum. Bandarnya distribusinya kasar. Kenapa nggak pelan-pelan? Sekarang gini, Bapak Ibu mau jualan 1 juta lot. Terus di bid ada yang ngebid 1 juta lot. Kalau bisa saat itu Bapak jualan langsung 1 juta lot, kenapa harus ditunggu gitu kan? Iya kan? Kenapa Bapak Ibu harus repot-repot jaga bid, jaga offer buat jualan 1 juta lot? Nah ini udah ada kok di bid yang ngebid 1 juta lot total. Kita guyur dapat selesai. Kenapa harus nunggu lagi gitu kan? Nah jadi alur pikirnya harus seperti itu. Bukan kasar, tapi Bapak Ibu retail ngasih 1 juta lot ya udah gitu. Selesai. Dia apa ibaratnya kayak gue mau jualan 1 juta lot, ada yang ngebid 1 juta lot, ya udah sekarang aja. Yang tadinya mungkin projectnya mau 3 bulan, mau 2 hari 3 hari, sehari dapat nih 1 juta lot, ya udah sikat gitu kan. Nah, seperti itu. Cara tahu bid offer saham yang mau diguyur tadi udah jelasin. Menurut Mas ini bisa dihindari gocekannya bandar seperti itukah? Kalau bisa kiatnya gimana menghindarinya? Kalau dibanting seperti itu, Bapak Ibu nggak akan bisa exit, saya berani bilang. Bapak Ibu bisa exit setelah guyurannya selesai, itu biasanya di ARB. Bapak Ibu bisa exit. Kalau saham winner mungkin masih bisa exit 2-3 tick di atas ARB. Tapi kalau saham true, ya Bapak lihat Ibu sendiri. Bapak Ibu lihat sendiri. ARB langsung kunci. Atau ya at least bisa keluar. Tapi setelah guyuran itu berakhir. Kenapa? Karena waktu guyuran ini terjadi, itu running trade Bapak Ibu pasti nge-lag. Nggak mungkin nggak nge-lag. Apalagi pakai iPod, pakai Mirai misalkan. Pasti nge-lag. Nggak mungkin nggak nge-lag. Gitu. Jadi gimana kiat menghindarinya Pak? Nggak usah beli sahamnya. Selesai. Gitu kan. Selesai. Eh apa namanya, beliau udah lama di market, udah puluhan tahun di market. Jadi dibanding main sama beliau yang triknya udah banyak, cara mainnya agak 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 kurang menarik buat saya pribadi. Jadi lebih baik ya udah nggak usah main bareng dia di emitennya. Selesai. Hidup Bapak Ibu tentram di market, gitu kan. Hidup Bapak Ibu tentram di market. Nggak usah mikirin gimana cara keluarnya, gimana ngegocek, ya nggak usah lah. Kita nggak usah ngakadalin buaya gitu kan. Nggak perlu ngapain. Jadi lebih baik ya kita main aja di saham lain gitu. Pandangan ke depan Mas Fran buat saham ini gimana? Padahal udah turun banyak. Kalau saham-saham model seperti ini, kalau ada orang bilang nanti 5 tahun naik lagi Pak, ya bener. Itu bener banget. Karena bursa kan tempat nyari duit. Ya kan nanti kalau emitennya butuh duit lagi, dia siapin dia siapin budget untuk buyback sahamnya, untuk buyback barangnya, gitu kan. Setelah buyback ya harganya dimainin lagi gitu kan. Ada satu saham yang saya lihat bandarnya lagi akumulasi lagi, sahamnya sekarang harganya sekitar 50 sampai 60. Saya belum bisa kasih tahu sahamnya apa. Nanti saya riset lagi dulu supaya bener gitu kan. Atau deh contoh paling baru. Kalau Bapak Ibu yang ngikutin video saya ada bahas tentang saham NICL. Nah, NICL itu kenapa saya bilang menarik? Karena bandarnya akumulasi lagi. Walaupun sebelumnya distribusinya luar biasa, tapi bandarnya recovery atau buyback akumulasinya itu cepat. Ya, gak heran sekarang harganya naik terus gitu kan. Dan selamat buat yang ikutan masuk. Seperti itu. Jadi, pandangan ke depan buat saham ini gimana? Ya, ke 50 sangat possible gitu. Apalagi distribusinya udah sempurna banget. Bapak Ibu lihat deh. Apa namanya, iPod. Distribusinya luar biasa. Gitu kan, distribusinya luar biasa YP-nya gitu kan. Nah, jadi ya apa ya, nggak usah terlalu banyak berharap bisa balik ke 90 lagi atau ke 100 atau di atas 100 dalam waktu 1 minggu ini atau 3 hari ini. Menurut saya nggak akan. Seperti itu. Lihat deh contoh.
apa baut nano. Baut nano. Cara mainnya gitu. Harapan retail dibangkitkan lagi, harganya digerakin lagi, dinaikin lagi. Tapi naiknya itu nggak akan sampai average Bapak Ibu. Bandar itu ngitung. Bandar itu ngitung. Oh, mayoritas retail nyangkut di sini. Ya udah gua nggak akan kerek harganya ke situ. Kenapa? Karena kalau gua kerek harganya ke situ, apalagi 1% di atas harga modal mereka, mereka jual. Kan 1% profit gitu kan. Jadi patokannya gampang gitu buat bandar. Retail ini 1% bakal take profit. Ya udah jangan dikasih 1%. Iya kan? Iya kan? Kalau saya jadi bandarnya enak banget. Oh, retailnya 1% profit. Ya udah, saya naikinnya jangan 1%, 0,5% gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi apa ya? Ya ya itulah jadi kemana-mana bahasannya kan. Bahasannya jadi kemana-mana. Jadi buat saham true ya itu 5 tahun lagi bisa naik atau enggak ya bisa aja kalau ada corporate action lagi atau ada kebutuhan lagi. Tapi kalau belum ya belum. Masuk di 92, pasang stop loss di 99. Udah arah 200.000 lot tibit. Tiba-tiba stop lossnya ke reject, pasti guyur. Pasti, stop lossnya pasti ke reject. Stop loss Bapak Ibu pasti ke reject. Kalau masa-masa seperti ini. Nah ini pertanyaan terakhir. Minta tips dong koh supaya nggak keguyur supir tua. Sebenarnya tipsnya gampang. Biar nggak keguyur, tipsnya itu cuma satu. Jangan ada di kolamnya, selesai. Jangan ada di kolamnya, selesai gitu. Ya, orderannya udah cepet, mereka satu kali enter langsung habis 10 tik ke bawah, ya Bapak Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau resiko itu Bapak Ibu nggak bisa akalin atau nggak bisa transfer resikonya, ya Bapak Ibu hindari resikonya dengan cara apa? Main saham lain yang lebih smooth geraknya gitu kan. Lebih smooth geraknya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, itu pembahasan untuk saham true. Untuk saham true. Sekali lagi, saya tidak bilang sorry, saya nggak bilang beliau salah. Saya nggak bilang beliau kejam. Saya nggak bilang beliau mainnya kasar dan segala macam. Enggak. Karena itu pekerjaannya, itu cara mainnya gitu kan. Sekarang yang perlu kita introspeksi adalah kenapa kita masuk sahamnya. Itu yang paling penting gitu kan. Ya kan? Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu kan. Jadi kenapa nggak kita kontrol diri kita sendiri? Kita nggak bisa ngontrol beliau. Pak, guyurnya jangan kayak gitu dong. Pak, ini jangan kayak gini. Ya nggak bisa. Itu bisnisnya, itu cara kerjanya. Dia dia bekerjanya seperti itu. Emang sampean mau ngatur, sampean mau ngasih berapa gitu kan? Kan enggak. Gitu kan enggak. Jadi ya udah jangan main sahamnya. Selesai. Masalahnya cuma sederhana. Karena Anda main sahamnya. Anda pergi ke sahamnya. Kalau Anda nggak pergi ke sahamnya, mau dia mainnya jungkir balik, arah ARB, ya Bapak Ibu nggak akan kenapa-apa. Bapak Ibu paling akan jadi seperti saya, yang ketawa dan berkomentar aja gitu kan. Itu lebih happy daripada harus stres. Aduh, kejebak ARB. Aduh, nggak bisa keluar gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi dan praktik ini akan terus ada. Akan terus ada. Nanti beliau udah pensiun pun akan ada lagi. Kenapa? Karena kan pasti punya anak murid, anak didik. Ada regenerasi, ada penerus gitu kan. Nah, jadi ya itu. Semoga ini jadi pelajaran buat Bapak Ibu. Dan yang pasti setiap ada saham seperti ini, saya akan selalu ngingetin, saya akan selalu kasih warning di grup Telegram saya. Di grup Telegram saya. Dan setiap saya kasih warning itu belum tentu kok harganya langsung diguyur. Kadang malah harganya naik lagi. Ya udah, itu nggak masalah gitu kan. Karena nggak ada yang bisa prediksi semenit kemudian sahamnya lanjut arah atau enggak. Besok sahamnya lanjut arah atau enggak. Nggak ada yang bisa prediksi. Tapi kalau buat lihat gambaran besarnya, itu kita bisa prediksi, kita bisa kira-kira. Kenapa seperti itu Pak? Karena Project Bandar kan ada timeline-nya. Nggak mungkin Project Bandar terus sampai apalagi sahamnya saham lapis 2, lapis 3 ya, yang nggak jelas perusahaannya. Itu pasti ada timeline-nya, maksimal 2 tahun loh. Ada timetable-nya gitu. Itu pasti akan ngejar. Contoh ASA nih. ASA itu saya percaya ada timetable-nya. Cuma memang sekarang lagi digerakin atau lagi dimainin sama salah satu
sultan retail gitu kan, big money gitu. Tapi nanti big money ini keluar, giliran bandarnya, Bapak Ibu bakal lihat sendiri gimana saham ASA ini diturunin gitu, seperti itu. Paling seperti itu, Bapak Ibu, pembahasan saya buat saham True. Semoga bermanfaat. Eh, semoga bermanfaat ya. Semoga nggak ada yang kejebak lagi di saham-saham seperti ini. Kecuali Anda trader dan Anda tahu resikonya dan ini adalah resikonya, ya Anda harus terima gitu kan. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, cukup dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you semuanya. Selamat hari Minggu.